Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiy Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat 14, 15 dan 16 dari surah Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Surah Al-Lail kita dah sebutkan masuk dalam kumpulan surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, dan surah ini berbicara tentang pilihan manusia dalam kehidupan, jalan yang dipilih oleh manusia di dalam kehidupan, di mana sebahagian memilih jalan keimanan, sebahagian memilih jalan kekufuran, sebahagian memilih jalan kebaikan, dan sebahagian memilih jalan keburukan. Ayat 14, 15, 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'anzartukum, maka aku berikan peringatan kepada kamu semua, naran, itu api, akan api neraka, talazza, yang menyala, menjulang tinggi, ya, bukan menyala kecil macam lilin, tapi menyala, menjulang tinggi, la yaslaha, yang tidak akan masuk ke dalamnya, illa, melainkan, kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka, yaitu alladzi kadzdzaba wa tawalla, itu orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Di sini kita tengok pertama pada perkataan pada firman Allah, fa'anzartukum, fa'anzartukum, fa, maka, atau lalu, anzar, memberi peringatan.
Anzar, memberi peringatan. Tu, aku. Fa'anzartu, maka ataupun lalu aku beri peringatan. Fa'anzartu, fa lalu aku, fa lalu ataupun maka, anzartu, aku memberi peringatan. Kum, kepada kamu semua. Pada perkataan fa'anzartukum ada 4 perkataan. Pada fa'anzartukum ada 4 perkataan. Fa bermaksud maka atau lalu. Anzar memberikan peringatan. Tu aku, kemudian kum kamu semua. Dalam bentuk present tense kita dah pelajari yang Anita. So Anita itu dalam bentuk present tense, tapi dalam bentuk past tense untuk aku adalah perkataan tu, yang dulu untuk kita senang hafal bahwa tu maksudnya adalah aku, kita hafalkan perkataan nawaitu. Nawaitu artinya aku berniat. Tu artinya aku. Nawa artinya berniat. Ini untuk kita menghafalkan maksud dari tu adalah aku. Fa'anzartukum. Anzar memberi peringatan. Dalam Al-Quran peringatan dinamakan nazir. Nazir boleh bermaksud peringatan atau orang yang memberi peringatan. Nazir, peringatan, atau orang yang memberikan peringatan. Dalam ayat lain atau dalam perkataan lain dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, pemberi peringatan juga diungkapkan dengan perkataan munzir. Munzir, pemberi peringatan, orang yang memberikan peringatan. Selain disebut sebagai nazir, juga disebut dengan perkataan munzir. Munzir dalam firman Allah, innama anta munziru may yakhshaha, engkau adalah orang yang memberi peringatan kepada orang-orang yang ada rasa takut akan api neraka. Nazir atau munzir sama ada. Nazir maksudnya peringatan atau orang yang memberikan peringatan. Ada rasul, ada nabi, ada orang-orang yang diutus oleh nabi, orang yang diutus oleh rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan peringatan. Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk berdakwah, untuk menyeru. Maka lazimnya mereka yang memberikan peringatan ini dinamakan sebagai nazir ataupun munzir. Orang-orang yang diutus dulu oleh para nabi, orang-orang yang diutus oleh para rasul ke negeri-negeri, ke kampung-kampung, mereka dinamakan sebagai nazir. Rasulullah SAW dari makna ini juga seorang nazir, tapi bezanya Rasulullah bukan diutus oleh manusia, tapi ia diutus oleh Allah. Maka Rasulullah adalah nabi, Rasulullah adalah rasul, Rasulullah adalah nazir ataupun munzir. Rasulullah adalah seorang nabi, dia adalah seorang rasul, dia juga seorang pemberi peringatan. Rasul memberikan peringatan.
Di kalangan manusia ada nabi, ada rasul, ada nazir. Tapi dalam kalangan makhluk Allah yang lain, dalam kalangan jin, Allah tidak utuskan kepada mereka rasul. Yang Allah kirimkan kepada mereka adalah nazir, pemberi peringatan. Rasulullah SAW dulu ketika kita membaca tafsir surah Ar-Rahman, kita sampaikan satu masa Rasulullah SAW menghimpunkan beberapa manusia, beberapa jin untuk Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka agama. Maka mereka kemudian balik kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan. So, mereka yang dididik oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan agama, mereka dinamakan sebagai nazir, golongan jin yang dulu berjumpa dengan Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang akidah, tentang ibadah, tentang penghambaan diri kepada Allah. Mereka kemudian kembali kepada kaumnya sebagai nazir. Dalam ayat ini yang menjadi nazir adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kamu semua. Fa'anzartukum, lalu aku memberikan peringatan kepada kamu semua. Apa peringatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Naran talazza, akan api yang menjulang tinggi. Kita pernah dulu ketika membaca tafsir surah Al-Masad menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terbuka. Sebelumnya Rasulullah hanya berbicara kepada istrinya. Sebelumnya Rasulullah hanya berbicara kepada kawan-kawan dekatnya. Tapi kemudian turun perintah dari Allah untuk menyampaikan perkara itu secara terbuka kepada orang ramai. Maka Rasulullah SAW di pagi hari pergi ke Bukit Safa, naik ke atas Bukit Safa, dan dia mulai memanggil satu persatu keluarga yang berada di Mekah. Dipanggil dengan namanya, wahai keluarga fulan, wahai keluarga fulan. Maka mereka datang. Bahkan diceritakan yang tengah uzur, tengah sakit, tak mampu datang, akan suruh anaknya, akan suruh pembantunya untuk datang ke sana, sebab tak pernah Muhammad SAW mengumpulkan orang seperti itu. Maka Rasulullah SAW berdiri di atas Bukit Safa, kemudian mulai menyampaikan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, lau anni akhbartukum, seandainya aku mengkabarkan kepada kamu, anna jaishan khalfa hazal wadi turidu an taghira alaikum, bahwa di belakang Bukit Safa ini ada satu kumpulan tentara akan menyerang kamu. Akuntum musaddiqi, adakah kamu semua mempercayai aku? Maka mereka semua menjawab, ma jarabna alaika kadziban qattu, kami tak pernah mendapatkan kau berdusta sekalipun. Artinya yang Rasulullah sebutkan, kita tahu Bukit Safa dia tak tinggi sangat. Mereka kalau ada pasukan berkuda di belakang Bukit Safa akan nampak. Tapi Rasulullah mengatakan, seandainya saya menyampaikan berita seperti itu, adakah kamu percaya? Mereka menjawab, kami tak pernah sekalipun mendapatkan engkau berdusta. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, fa inni nazirun, fa inni, sesungguhnya aku, nazir adalah pemberi peringatan. Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, baina yaday azabin syadid, di hadapan satu azab yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dia sampaikan kepada umat manusia, dia adalah orang yang memberikan
Peringatan. Peringatan selalunya berkaitan dengan perkara buruk yang akan terjadi. Peringatan selalunya berkaitan dengan perkara buruk yang buruk yang akan terjadi. Kadang ada soalan bagi kita, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan seruan dakwah dia dengan menyampaikan bahwa akan terjadi satu keburukan besar di akhirat? Kenapa dia tidak memulakannya dengan di akhirat nanti ada surga, di akhirat nanti ada kebaikan? Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tengah berbicara kepada masyarakat yang mereka, sebahagian besar dari mereka percaya akan akhirat. Mereka percaya akan akhirat. Dan mereka percaya bahwa akhirat adalah benda yang baik. Mereka percaya bahwa harta benda yang mereka kumpulkan, anak-anak mereka yang mereka ajarkan, boleh membawa mereka kepada kebaikan di akhirat. Kumpulkanlah harta yang banyak, maka dengan harta tersebut mereka boleh membeli akhirat, boleh mendapatkan akhirat. Maka akhirat bagi mereka adalah benda yang menyeronokkan bagi banyak orang Arab pada masa itu, sebab mereka rasa mereka dah himpunkan apa yang cukup sebagai persediaan bagi akhirat. Harta benda dah ada, kenderaan dah ada, untuk menghadapi akhirat kami dah bersedia. Maka peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tentang syurga. Mereka dah yakin akan masuk, mereka dah makin yakin akan selamat di akhirat. Maka peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbicara tentang neraka. Ya, lain halnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keadaan yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang orang yang tidak ada kepercayaan tentang akhirat, akan menggunakan pendekatan yang berbeza. Orang Arab, orang Yahudi pada masa itu memiliki keyakinan yang sama, mereka akhirat dah mesti selamat. Maka pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulakan seruan dakwah kepada mereka adalah berbicara tentang kesusahan yang boleh dijumpai, dihadapi oleh manusia di akhirat nanti. Fa'anzartukum, maka dalam ayat ini, lalu aku berikan kepada kamu peringatan tentang api neraka. Selepas mati akan ada sesuatu yang menyusahkan bagi manusia. Sebab dulu mereka pikirnya senang, yang mereka pikirkan adalah kesenangan, sebab dah sedia semua. Maka yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akan ada kesusahan yang dihadapi oleh manusia di akhirat yang dinamakan sebagai neraka, naran talazza. Ini berkaitan dengan peringatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai selepas dia menyampaikan peringatan yang dimulakan dari Bukit Safa itu, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil setiap kesempatan masyarakat Arab berhimpun untuk berdakwah kepada orang ramai. Kita semua tahu bahwa tradisi untuk melaksanakan ibadah haji pada masyarakat Arab adalah tradisi yang dulu pada masa jahiliyah diamalkan oleh masyarakat Arab sebagai warisan dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dahulu. Maka sebelum Rasulullah diutuskan pun masyarakat Arab mengikuti amalan ibadah haji yang dulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, meskipun semakin jauh dari masa Nabi Ibrahim semakin rusak ibadah haji tersebut, bercampur dengan nilai-nilai syirik. Tetapi pada musim hajilah orang Arab banyak berhimpun di dekat Mekah. Pada musim hajilah banyak orang datang untuk berniaga. Pada musim hajilah banyak orang datang untuk berziarah, untuk berjumpa dengan orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan ini untuk memberikan peringatan. Dulu permulaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode berbicara secara terbuka seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di Bukit Safa. Tapi halangannya terlampau besar. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan orang ramai,
Abu Lahab ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mulai berbicara kepada orang-orang yang tengah fokus dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan jangan percaya dia tipu tuh, jangan percaya dia orang gila, jangan percaya dia itu tukang sihir, jangan percaya. Ya, maka orang-orang ketika bertanya, siapa yang berbicara itu? Nama dia Muhammad. Orang ini siapa? Dia bapak saudaranya. Maka percaya dengan apa yang disampaikan oleh bapak saudaranya. Tak banyak orang yang dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pendekatan yang lain. Rasulullah berbicara satu kepada satu. Sedikit demi sedikit orang didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa ke satu tempat untuk berbicara dengan lebih mendalam. Maka di antara orang-orang yang tertarik hati untuk dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beberapa orang dari Yathrib, dari negeri yang kemudian dikenal dengan nama Madinah. Mereka tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa mereka ke satu tempat. Kemudian yang kumpulan sedikit ini panggil kembali saudara mara mereka dan kawan-kawan mereka. Semakin banyak orang yang ikut dan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dah banyak di antara penduduk Madinah yang masuk Islam sebab perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat itu ketika mereka pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Rasulullah di sini memberikan peringatan akan api neraka. Okay? Maka pendekatan seperti ini ya digunakan tadi untuk berbicara kepada orang yang beranggapan bahwa selepas mati ini adalah kesenangan. Ya. So itu peringatannya, tetapi orang yang tidak percaya akan akhirat lagi, kita boleh menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Naran talazza, api neraka yang membakar menjulang tinggi, bukan api yang kecil. Bukan api yang kecil. Api. Perkataan api dalam bahasa Arab diungkapkan dengan perkataan nar, api. Api yang kita gunakan untuk memasak makanan, api dalam bahasa Arab juga diungkapkan dengan perkataan nar, api. Ya. Fa'anzartukum naran talazza, maka aku berikan peringatan kepada kamu semua akan api neraka yang menyala menjulang tinggi. La yaslaha illal ashqa. Ini ayat yang paling memberikan harapan bagi orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan masuk ke dalam neraka melainkan orang yang paling celaka, orang yang sudah tidak ada kebaikannya sama sekali. La yaslaha illal ashqa. Perkataan ashqa, al-ashqa, kita tengok dulu perkataan al-ashqa. Dia sifat dari api. Ya, sa'ir yang menyala adalah sifat dari api. Ya. So nar itu adalah api itu sendiri. Kemudian sa'ir adalah sifat kepada api, seperti dalam ayat ini talazza. Karena talazza adalah sifat dari api. Kemudian ada perkataan-perkataan yang lain seperti Jahannam merujuk kepada tempatnya. Lubang neraka itu yang dinamakan sebagai Jahannam. Kemudian ada perkataan hamim, air yang panas, itu berarti sebahagian dari isi neraka.
Kadang semua diterjemahkan dengan maksud neraka. Ada yang merujuk kepada sifat kepada api, ada yang merujuk kepada sifat kepada tempat, ada yang merujuk kepada tempat itu sendiri, ada yang merujuk kepada apa yang tersedia di dalam tempat itu. Dalam terjemahannya banyak diterjemahkan sebagai neraka. Perkataan yang paling umum, perkataan yang paling maknanya umum adalah nar ataupun jahannam. Nar merujuk kepada api, kemudian jahannam ini merujuk kepada tempatnya, tempat di mana api itu berada, lubang neraka. La yaslaha illal ashqa. Kita tengok pada perkataan ashqa. Okey tak? Iya. Bukan lubang neraka, lubang neraka itu sendiri dinamakan jahannam. Ya, sebab neraka bukan tinggi ke atas tapi turun ke bawah. Maka lubang itu dinamakan sebagai jahannam. Ya, perkataan jahannam ianya bermaksud lubang yang dalam. Perkataan jahannam ianya bermaksud lubang yang dalam. Iya. Kehidupan tempat tinggal mereka adalah di dalam lubang itu, dan dia bukan tempat yang kecil, bukan lubang yang kecil macam longkang, bukan. Dia satu tempat yang besar, satu tempat yang luas, cukup untuk semua penghuninya. Al-ashqa, ashqa. Perkataan syaqi, orang yang celaka. Perkataan ashqa, orang yang paling celaka. Perkataan syaqi, orang yang celaka. Ashqa, orang yang paling celaka. Jadi kalau bentuknya sebenarnya sama seperti kabir, besar, akbar, paling besar, karim, mulia, akram, paling mulia, ya. Syaqi, orang yang celaka. Ashqa, orang yang paling celaka. Apa maksud orang yang celaka dan orang yang paling celaka? Kalau kita gambarkan dalam contoh keadaan di dunia, kalau dalam bahasa Indonesia ada satu peribahasa, dah jatuh tertimpa tangga. So dia dah jatuh, sakit, tertimpa tangga pula. Itu dinamakan orang yang syaqi, orang yang celaka. Ya, kalau jatuh itu satu kerugian. Ini bukan saja jatuh terkena batu, tertimpa tangga, kemudian atap jatuh lagi kena dia, pokok timpa dia. Itu yang dinamakan ashqa. Orang yang diberikan kesempatan dan peluang untuk melakukan kebaikan, dibuka seluas-luasnya jalan, tapi dia tidak lalui, itu orang yang ashqa. Ya, peringatan demi peringatan sudah diberikan. Peringatan demi peringatan sudah diberikan. Mulai dari peringatan yang diberikan oleh mak bapak dia, peringatan yang diberikan oleh guru-guru dia di sekolah, peringatan yang diberikan melalui kejadian yang dia saksikan dalam kehidupan. Dia tengok kemalangan, dia tengok bencana, dia tengok orang sakit,
dia tengok orang mati, dia tengok orang dikebumikan, semua peringatan datang dan berganti. Tapi tak ada yang diambil peringatan itu. Ya, dan Allah tetap memberikan kepada dia peluang. Allah berikan lagi peringatan, Allah berikan lagi peringatan, berikan peluang dia untuk bertaubat, berikan peluang dia untuk mengucapkan astagfirullah ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala kadang uji dia sampai duduk berhari-hari di dalam hospital, tak juga mengambil peringatan. Itu yang dinamakan sebagai ashqa. Ashqa, orang yang sudah diberikan berbagai peringatan tetapi kadzdzaba wa tawalla, tetap mendustakan dan tetap berpaling. Al-ashqa orang yang telah mendapatkan banyak peringatan dan sentiasa diberikan kesempatan, diberikan peluang, diberikan kemudahan. Untuk kembali kepada Allah. Tetapi dia tetap mendustakan dan berpaling. Ya. Kalau syaqi berarti orang yang celaka, orang yang melakukan banyak dosa besar, tapi ada peluang lagi bagi dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan masuk ke dalam syurga. Tapi jika dia tidak disifatkan sebagai ashqa, dah paling teruk keadaan dia. Kenapa? Sebab peringatan demi peringatan tak henti datang. Fa'anzartukum, aku berikan peringatan ke neraka, tapi dia disifatkan sebagai ashqa, dah banyak peringatan yang diberikan, dah banyak peluang, kesempatan untuk dia bertaubat kembali kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti jalan itu, tapi dia tidak meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia disifatkan sebagai al-ashqa, di mana penghuni neraka yang akan berkekalan di dalamnya hanyalah orang-orang yang ashqa. Peringatan semua peringatan. Kematian adalah peringatan, sakit adalah peringatan, dengar ceramah adalah peringatan, kemudian orang tegur adalah peringatan, anak bertanya tentang sesuatu boleh jadi satu peringatan. Peringatan adalah segala perkara yang membuat kita ingat akan Allah atau akhirat. Bagaimana kalau nikmat? Nikmat diberi tetapi tak beringat, itu peringatan. Boleh jadi itu adalah peringatan, tapi ianya peringatan lebih kepada sesuatu yang menginsafkan, sesuatu yang secara asalnya menginsafkan. Contohnya kenikmatan tersebut hilang, ya, sebaru beberapa masa merasakan itu dah hilang, tiba-tiba hilang, ya, so itu adalah peringatan yang memberikan peringatan bahwa kepada kita bahwa segala apa yang ada di dunia ini sifatnya sementara, ya. So ketika kita tengah berada dalam keadaan berjaya, so kita kena ingat itu bahwa kejayaan adalah sementara,
ya, meskipun kita lama berada dalam kejayaan tersebut, tapi yakinlah bahwa itu adalah benda yang sementara, ya. Kadang ianya berakhir pada keadaan dalam bentuk yang sama sekali kita tak jangkakan, ya. Kadang perkara-perkara seperti penyakit yang tengah tersebar sekarang yang tidak dijangkakan dalam tahun lepas ada jangkaan benda seperti ini akan terjadi, tapi kemudian ia membuat satu perkara yang besar. Ini adalah salah satu peringatan kepada manusia bahwa segala apa yang terjadi, manusia dengan kepandaian, dengan teknologi yang manusia ada, manusia dengan jangkaan yang boleh manusia buat, tetap manusia akan sadar bahwa ada kekuatan lain yang mengawal kehidupan di dunia ini yang jauh berada di luar kekuasaan manusia. Itu adalah peringatan. Dan yang mereka akan masuk ke dalam neraka, la yaslaha illa al-ashqa, orang-orang yang masuk ke dalam, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka adalah al-ashqa, orang yang paling celaka, paling rugi. La yaslaha, masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam neraka ada dua keadaan masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka artinya masuk kemudian keluar lagi. Ada yang masuk kemudian berkekalan di dalamnya, ya. Yang masuk berkekalan di dalamnya diungkapkan dengan perkataan ini, yasla. Ya, perkataan yang digunakan untuk masuk ke dalam neraka, untuk menjadi penghuni neraka adalah perkataan yasla, masuk ke dalamnya. Sedangkan masuk yang ada kemungkinan dia boleh keluar lagi diungkapkan dengan perkataan yadkhulu, masuk. Perkataan yadkhulu maksudnya masuk ke dalam neraka, boleh berkekalan, boleh jadi masuk sampai tempo masa tertentu, kemudian Allah keluarkan balik dia. Maka Rasulullah SAW sering berbicara tentang dosa-dosa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang masuk ke dalam neraka boleh jadi ada kesempatan untuk dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika sudah diungkapkan dengan seperti ini, la yaslaha illa al-ashqa, maka mereka akan menjadi penghuni tegar di dalam neraka yang tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang yang dah banyak mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tetap mendustakan dan berpaling. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, siapa yang dah diberikan kesempatan sehingga umur 60 tahun, maka dah tak ada lagi alasan. Siapa yang dah diberikan kesempatan sehingga umur 60 tahun, maka sudah tidak ada lagi uzur, sudah tak ada lagi alasan. Sebelum umur 60 tahun manusia masih banyak gangguan, cari nafkah lah, emosi dia. Tapi ketika manusia dah sampai umur 60 tahun, sudah tak ada masa lagi untuk menjauhkan diri dari Allah. Sudah umur yang memang uzur sudah tidak diterima lagi. Apa? Yaitu hadis. Ya. Apa? Uzur ni maksudnya alasan. Ya. Orang yang masih muda ketika melakukan dosa, ya, hukuman dia lebih ringan dibandingkan orang yang dah tua.
hukuman dunia akhirat, hukuman dunia dan hukuman akhirat. Ya, orang yang muda hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dah tua. Jika bicara tentang akhirat, tentunya mereka dah melalui masa muda. So, segala pengajaran dah banyak diberikan oleh Allah, peringatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada alasan lagi saya nak sekejap nikmati dunia. Dah bukan sekejap lagi. Dah kenikmatan dah banyak dilalui oleh dia. So, mereka ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang asyqa yang dah banyak diberikan peringatan, mereka tetap mendustakan, mereka tetap berpaling. So, Ibnu Katsir sebutkan berkaitan dengan kadzdzaba wa tawalla, dalam nota yang ada pada kita, dia mengatakan yang mendustakan maksudnya hati dia mendustakan dan amalan dia menjauhkan agama. Hati dia tidak beriman. Peringatan dah diberikan, tetapi hati tetap tak percaya. Hati tetap tidak percaya, dan amal perbuatan jauh dari apa yang diajarkan di dalam agama. Amal perbuatan berpaling dari ajaran agama. La yaslaha illal ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita law shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a, adkhulul jannah?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Lalu seorang laki datang kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya saya sholat 5 waktu, saya puasa pada bulan Ramadan, saya halalkan yang halal, saya haramkan yang haram, bolehkah saya masuk surga?" Boleh. Seperkara yang asas dalam agama itu dia amalkan, dah dia confirm tak menjadi orang yang asyqa. Dia bukan orang yang asyqa. Ada keimanan, ada amalan-amalan yang asas yang wajib dalam agama, maka dia sudah dijamin bukan masuk dalam golongan orang yang asyqa. Itu menunjukkan kepada kita bahwa dalam agama meskipun banyak tuntutan, banyak perintah, banyak kewajiban, tetapi ada perkara-perkara asas yang boleh menjadi jalan keselamatan bagi seseorang. Ketika seorang tak mampu untuk banyak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain, solat jangan pernah tinggalkan. Jika datang bulan Ramadan, jangan berani untuk meninggalkan puasa. Jangan dekati perkara-perkara yang Allah haramkan, perbuatan yang haram, makanan yang haram. Ya, maka jika manusia hidup dalam standar seperti itu, dia dah jamin bukan masuk dalam kumpulan orang-orang yang asyqa. Ya, artinya akan terbuka luas jalan bagi dia untuk masuk ke dalam syurga. Kita pernah menyampaikan dulu bahwa sama seperti yang tadi kita sampaikan, ketika orang masuk ke dalam neraka, boleh jadi dia akan berkekalan di dalamnya
boleh jadi akan tinggal di dalam neraka untuk tempo masa tertentu. Bagaimana pula dengan syurga? Syurga boleh jadi akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka. Artinya dibangkitkan, dihisab dan terus masuk ke dalam syurga. Ada juga orang-orang yang masuk syurga selepas mereka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Segolongan yang seperti ini adalah golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada keimanan di dalam hati, tetapi banyak kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, banyak tuntutan yang diminta dari dari orang lain di akhirat, dan banyak dosa yang tak dapat ampunan, yang tidak dapat diampuni. So, mereka akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, baru kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Maka tetap mereka tidak disifatkan sebagai ashqa, tidak disifatkan sebagai ashqa. Mereka boleh disifatkan sebagai syaqi, orang yang celaka, bukan orang yang paling celaka. Kenapa mereka dinamakan celaka? Sebab perbuatan mereka membuat mereka masuk ke dalam neraka, tetapi tidak disifatkan sebagai ashqa kerana mereka tidak berkekalan di dalam neraka. Wallahu taala a'la wa alam. Ada apa-apa soalan yang ditambahkan, saya persilahkan. Dosa-dosa yang kata tak boleh masuk syurga, jadi permanent residence di neraka, itu syirik, kan? Betul? Jadi ada juga, adakah dosa-dosa yang masuk neraka untuk keluar balik masuk syurga? Selain syirik? Selain syirik? Selain daripada syirik maksudnya bentuk kekufuran yang paling besar, ya. Selain daripada syirik, artinya dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia selain syirik. Orang kadang meninggalkan sholat, kadang tak berpuasa, orang melakukan dosa besar, membunuh, berzina, mencuri, merompak. Jika tak mendapatkan ampunan, jika dia tidak bertaubat, jika kezaliman dan dosa yang dia lakukan itu belum terhapuskan, maka dia akan masuk ke dalam neraka sampai tempo masa tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Sebab dia tidak syirik, maknanya dia mati dalam keadaan beriman. Dan ini berlaku bagi semua umat sejak nabi-nabi terdahulu. Kita bukan, syurga dan neraka bukan saja untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ianya berkaitan dengan umat-umat nabi terdahulu juga. Sejak Adam sehingga manusia yang hidup di akhir zaman, semua akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka dan syurga. Kenyataan. Kadang-kadang kita ni mata hati kita ni kelabu. So, peringatan yang kita nampak tak mampu. Itu dia terpenuhi waktu kadang-kadang yang ayat hidup yang jadi dia kalau dia binasa tu Tuhan bagi dia lagi binasa. Ya. Satu lagi istilah istidraj. Ya. The subtle difference between kurnia dengan istidraj. Ya. Saya akan jawab yang pertama dulu. Peringatan tadi kita sebutkan, peringatan sebagai nazir, inzar, nazir, peringatan atau pemberi peringatan. Kadang kita juga menggunakan perkataan tazkirah yang juga bermaksud peringatan, ya. Nazir, pemberi peringatan ataupun peringatan. Tazkirah bermaksud peringatan, ya. So, peringatan ini
Ada yang zahir, ada yang samar. Yang zahir ini maknanya peringatan yang jelas. Artinya Rasul, Al-Quran, adalah peringatan yang jelas. Ketika kita mendengar, ketika kita membacanya, ketika kita memahaminya, maka isinya adalah peringatan yang jelas, bukan sesuatu yang samar. Dia adalah sesuatu yang jelas. Dan yang zahir, segala yang berasal dari Rasul, segala yang berasal dari Al-Quran. Ya, sama ada orang menyampaikan hadis, orang menyampaikan ayat Al-Quran, orang memberikan nasihat berasaskan kepada apa yang disampaikan oleh Rasul, orang memberikan nasihat berasaskan kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Ada peringatan yang samar. Peringatan yang samar ini hanya boleh didapatkan oleh orang yang berfikir. Ia adalah segala kesusahan dan ujian yang manusia lihat dan rasakan. Segala kesusahan, segala ujian yang manusia nampak dan manusia rasakan, yang manusia rasakan pada diri dia. Ya, dulu kuat, sekarang dah tak kuat lagi. Dulu makan apa saja boleh, sekarang durian dah tak boleh makan. Sudah, itu dah bagian dari peringatan dah. Ada peringatan. Dulu apa saja boleh makan, sekarang dokter dah kata ini tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. Tapi peringatan tersebut tak semua orang peka. Ya, tak ada semua orang boleh ambil pengajaran. Tak ada semua orang faham bahwa itu peringatan dari Allah. Sama ada dia rasakan pada dirinya sendiri atau dia lihat pada orang lain. Kawan saya dulu satu grade dengan saya dah habis. Itu peringatan dari Allah. Kawan saya dah satu persatu dah tiada. So, jika dia tak berfikir juga, berarti dia tidak mengambil pengajaran dari peringatan itu. Tapi tentunya jelas, kawan tadi tak cakap kepada dia, saya dah mati nih, awak bila? Dia tak cakap macam itu. Dia tak memberikan peringatan, maka dia tidak dinamakan sebagai benda yang zahir. Ya, dia benda yang samar. So, benda yang samar ini yang kita saksikan hari-hari. Ya. Sebagian orang dah rasa sekarang dah keluar rumah takut. Itu peringatan bahwa perkara-perkara yang kehidupan yang dia rasakan ini, dia terus bertukar, berganti kepada satu keadaan yang manusia tak boleh kawal. Maka ada kekuatan yang mengawal kehidupan ini, yang mentadbir kekuatan ini yang bukan manusia. Kalau semua ikut kepada perencanaan, cadangan, plan yang dibuat oleh manusia, so kehidupan ini boleh dalam masa 30 tahun, 20 tahun kita boleh mencapai ini. Itu manusia, tapi ada kekuatan lain yang di luar jangkauan manusia. So, ini berkaitan dengan peringatan. Adapun tadi berkaitan dengan kesenangan yang manusia dapatkan, yang sebahagian kesenangan yang didapatkan oleh manusia semakin menjauhkan dia dari Allah. Kesenangan ini dinamakan istidraj, jadi istilahkan sebagai istidraj. Istidraj adalah kenikmatan. Istidraj adalah kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang jauh dari Allah, sehingga dia semakin jauh dan semakin lalai. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu dia tidak memilih jalan keimanan. Allah tahu dia dah rusak hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada dia kenikmatan tersebut, dan dia semakin lalai. Kenikmatan yang membawa kepada kelalaian ini dinamakan sebagai istidraj.
Okey. Wallahu taala alam, ya kan? Nama Talangon yang menggunakan menjulang sama dengan kata al-jahi musuh ilah. Sama arti kata dengan menjulang. Ya. Ya. Okey, wallahu taala a'lam wa alam. Ada lagi apa soalan yang lain? Okey. So tadi yang Di mana dalam Quran ada yang mengatakan pasal al-syaq, al-syaqqa ini ada lagi Ustaz yang ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan Sa'id, ya. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di surah Hud surah 11 ayat 105. Yauma ya'ti, hari ketika hari kiamat, ketika hari hisab itu datang, la takallamu nafsun illa biizni, tiada satu jiwa yang boleh berbicara melainkan yang diizinkan oleh Allah. Yang diizinkan oleh Allah pada masa itu, yang disoal mereka kena menjawab. Yang diizinkan oleh Allah pada masa itu, sebahagian orang seperti Rasul yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Dan pada hari itu ada orang-orang yang disifatkan sebagai syaqi dan sa'id. Syaqi artinya orang yang celaka, sa'id artinya orang yang berbahagia. Dua golongan manusia, syaqi dan sa'id. Sa'id orang yang berbahagia pada hari itu, maknanya orang yang beriman, orang yang timbangan amalan mereka, amal kebaikan mereka banyak, maka mereka merasakan kebahagiaan itu. Okay. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.